Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi yushrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita agar kita bisa dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan membawakan acara dari 15-20 menit ke depan dari kelompok 3, yaitu Kekhalifahan Utsman bin Affan, yang terdiri dari 9 orang. Oke, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita akan ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Nabila Maliyah sebagai moderator, dan acara ini akan disambut oleh pemateri yang pertama, yaitu ada Halijah Najah Syarif, yang kedua ada Dian Ratna Yuliani, yang ketiga ada Jasifah Aulia Pratiwi, dan yang terakhir ada Citra Aulia Sauri. Gak hanya pembawa materi aja, kita juga ada notulin, yaitu Alpin Setiawan, terus penulis ada Ajeng Siti Zainab, dan ada juga pembaca kesimpulan oleh Muhammad Firdaus, dan yang terakhir ada editor, yaitu oleh Muhammad Ikhlasul Amal. Bin Affan dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah, dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abdul Syams, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan yang bernama Aminah. Utsman terlahir di Thaif. Beliau tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis dengan baik. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat berpergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Beliau menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang-orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Beliau mendapat julukan Dzun Nurain, yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapati karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halijah Najah Syarif. Pemateri 1, saya akan menerangkan prestasi yang menonjol yang beliau raih, antara lain yaitu yang pertama adalah mengkodifikasi Al-Quran. Pada masa itu banyak sekali para penghafal Al-Quran yang mati syahid di medan perang, maka menimbulkan rasa kekhawatiran Utsman bin Affan terhadap isi Al-Quran, karena Al-Quran turun tidak langsung seperti sekarang berbentuk mushaf, tetapi berbentuk selembaran kertas. Maka agar terjaga keaslian isi Al-Quran tetap terjaga sampai generasi berikutnya, maka Khalifah Utsman bin Affan pun memberikan kebijakan untuk mengkodifikasi Al-Quran dalam berbentuk mushaf. Renovasi Masjid Nabawi. Pembangunan masjid pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Khalifah Utsman pun membeli tanah dan membangun yang ada di sekeliling Masjid Nabawi, tetapi sisi utara, sisi barat, selatan, sedangkan sisi timur dibiarkan karena ada rumah istri para rasul. Pada masa ini pembangunan dilakukan dengan baik. Batu yang digunakan tidak lagi batu seadanya, tetapi bebatuan yang sudah diukir, dipahat, dan ditata sedemikian rupa, dan ditambah lagi dengan kapur batu. Tiang-tiangnya juga digunakan batu yang diganjali
paku dan besi sehingga lebih kuat. Atap masjid menggunakan kayu-kayu yang berkualitas yang disangga oleh tiang-tiang yang kokoh. Setelah direnovasi dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan, luas masjid menjadi 4.071 meter persegi, bertambah 496 meter persegi dari luas sebelumnya. Tinggi masjid tetap 5,5 meter, sedangkan serambi bertambah 1 menjadi 7. Bagian dalam masjid tetap berkumpul menjadi satu bagian. Untuk pertama kali di bagian mihrab dibangun semacam mimbar untuk menaungi imam. Mimbar itu memiliki lubang-lubang sehingga para jemaah tetap dapat melihat imam. Untuk menerangi masjid pada malam hari, Khalifah Utsman menyiapkan lampu-lampu minyak yang disebar di beberapa sudut masjid. Pembentukan Angkatan Laut. Sebagaimana diketahui ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, daerah kekuasaan Islam tambah hingga Afrika. Daerah-daerah tersebut dikelilingi oleh lautan luas. Maka atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan yang ditunjuk menjadi gubernur Suriah, disambut baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Usul tersebut dianggap rasional karena dengan menguasai lautan akan dapat. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, umat Islam berada di zaman permulaan atau zaman perubahan. Perluasan wilayah di masa Khalifah Utsman bin Affan. Perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dioptimalkan. Hal itu terbukti dengan keberhasilan pasukan kaum muslimin yang dikomandani oleh Sa'ad bin Ab dan Hudzaifah bin Yaman menundukkan Azerbaijan dan wilayah Armenia berhasil dikuasai oleh pasukan yang dipimpin oleh Alam bin Rabi'ah al-Bahi. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Kaum muslimin yang berdakwah di Armenia dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah. Afrika, Tunisia, Tripoli, sekarang Libya yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Kepulauan Siprus dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian merambah hingga ke Konstantinopel, Turki, serta negeri-negeri Balkan, Yugoslavia, dan Polandia. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Pada 655 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Karena tidak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Sa'ba, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya, rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan masuk membunuh Utsman. Utsman wafat di 82 tahun. Utsman bin Affan menuai hasil yang sangat banyak, di antaranya perluasan wilayah dengan menguasai Kabul, Ghazni, Balkh, dan Turkistan bagian timur. Selanjutnya, sebagian wilayah Khurasan, Asia Kecil ke Tripoli, dan Afrika Utara. Sekian materi yang saya sampaikan tentang perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Di antara khalifah yang lain, beliau termasuk pemimpin cukup lama dan telah menorehkan prestasi dengan memadukan berbagai macam bidang sifat yang rendah hati, dermawan, dan kelembutan hatinya justru dimanfaatkan oleh kaum kerabatnya untuk turut menikmati jerih payah Khalifah Utsman bin Affan, antara lain dapat menduduki jabatan strategis di pemerintahan, sehingga di masa itu terkenal dengan sistem pemilih atau istilah sekarang terkenal dengan nepotisme. Namun hal ini oleh para sejarawan dibantah
keluarga Utsman banyak menduduki jabatan strategis karena mereka memang layak, dan secara kebetulan keluarga kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan umat Islam diadu domba oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Orang ini pura-pura masuk Islam, kemudian dengan kelicikannya ia menyebarkan fitnah. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan terbunuh di tangan Al-Ghafiqi sebagai buah dari fitnah yang disebabkan oleh Abdullah bin Saba. Selalu menerapkan diplomasi dan musyawarah untuk meredam gejolak yang terjadi. Beliau mengembangkan kebijakan pimpinan tanpa mengubah dasar pemikiran pendahulunya terlebih dahulu. Khalifah Utsman juga adalah pemimpin yang berkarakter sejuk. Beliau sangat saleh dan dermawan. Sifat ini sangat berperan dalam negara yang dalam keadaan benar-benar telah aman. Dengan sifat kedermawanannya, beliau sangat dicintai rakyatnya. Beliau memungkinkan terciptanya kesejahteraan rakyat. Kesabaran beliau sangat mendukung untuk menciptakan situasi peribadatan yang khusyuk sehingga kesehatan jasmani dan rohani dapat tercapai. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada umur 70 tahun dan wafat pada umur 82. Prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan adalah melakukan kodifikasi pada mushaf Al-Quran, memperluas daerah kekuasaan Islam, merenovasi Masjid Nabawi, serta membuat armada angkatan laut. Utsman bin Affan memperluas kekuasaan Islam pada wilayah Armenia dan Azerbaijan, negara Romawi, kota Iskandaria, wilayah Andalusia, negara Afrika, dan kota Siprus. Beliau melakukan itu karena khawatir akan ada perbedaannya Al-Quran, sehingga membuat 4 mushaf yang ditempatkan di beberapa daerah agar umat muslim bisa mempelajarinya. Hampir selama 12 tahun dari 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Saya selaku moderator di kelompok 3 sekaligus sebagai perwakilan dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.